Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Gajulu, NIM 31141 19016, kelas C semester 6, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan teks deskripsi dan teks narasi. Pengertian teks deskripsi. Apa yang dimaksud dengan deskripsi? Description. Secara umum, pengertian deskripsi adalah suatu tulisan yang isinya menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu objek atau keadaan tertentu secara ringkas dan tepat. Pendapat lain mengatakan arti deskripsi adalah suatu kaidah, upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat, agar dapat dipahami oleh orang lain yang tidak mengalaminya sendiri. Secara etimologi, kata deskripsi diadaptasi dari bahasa Latin describe, yang artinya menggambarkan atau memberikan penjelasan mengenai suatu hal, sehingga pengertian deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang digambarkan penulis. Pengertian deskripsi menurut para ahli. Agar lebih memahami apa itu deskripsi, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli. Berikut ini 1. Henry Guntur Tarigan. Menurut Henry Guntur Tarigan 1994, pengertian deskripsi adalah tulisan yang bisa melukiskan sebuah kisah yang bertujuan untuk mengajak pembaca agar bisa memahami, merasakan, dan menikmati objek yang dibicarakan seperti suasana hati, aktivitas, dan sebagainya. Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi adalah sebagai berikut. 1. Umumnya, isi teks deskripsi terdapat penjelasan atau rincian mengenai objek, tempat, atau suasana tertentu. 2. Teks deskripsi melibatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan dalam menjelaskan suatu objek atau peristiwa. 3. Teks deskripsi berisikan gambaran sebenarnya mengenai suatu objek atau peristiwa secara detail, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan. 4. Teks deskripsi umumnya mengungkapkan ciri-ciri fisik objek, misalnya ukuran, bentuk, warna, dan sifat. 5. Kata-kata dalam teks deskripsi selalu bermakna kata sifat atau kata keadaan. Struktur deskripsi. Deskripsi memiliki 3 struktur utama, yaitu identifikasi, klasifikasi, dan bagian deskripsi. Berikut penjelasan mengenai ketiganya. Yang pertama, identifikasi, yaitu bagian menjelaskan mengenai penentuan identitas objek seperti benda, manusia, dan lain-lain sebagainya. 2. Klasifikasi, yaitu bagian yang menjelaskan mengenai suasana atau sistem dalam suatu kelompok berdasarkan standar atau kaidah yang telah ditetapkan. 3. Bagian deskripsi, yaitu bagian inti dari deskripsi yang berisi gambaran atau pemaparan mengenai objek atau topik yang dibahas. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yaitu 1. Menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan, seperti sekolah, rumah, guruku, teman saya, dan lain-lain. 2. Menggunakan frasa yang mengandung kata benda, contohnya yaitu beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati, dan lain-lain. 3. Mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan, seperti satu siswa rajin, 2 kaos kaki putih, dan lain-lain. 4. Mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek, seperti siswa itu mengenal seragam putih biru, dan lain-lain. 5. Mengandung kata kerja perasaan, pendapat dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek, seperti saya pikir itu adalah kucing cerdas, saya yakin buku itu murah, dan lain-lain. Langkah membuat teks deskripsi. Berikut terdapat beberapa langkah membuat teks deskripsi terdiri atas 5. Yang pertama, menentukan atau memilih tema atau topik karangan. 2. Menetapkan tujuan. 3. Mengumpulkan informasi dan bahan.
4. Membuat kerangka tulis. 5. Mengembangkan kerangka karangan. Yang berikutnya yaitu pengertian teks narasi. Teks narasi adalah karangan cerita berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Peristiwa yang diceritakan bisa benar-benar terjadi atau hanya khayalan penulisnya. Narasi umumnya dibuat dengan tujuan menghibur pembaca dengan pengalaman estetis lewat kisah dan cerita fiksi atau non-fiksi. Secara etimologi, kata narasi berasal dari bahasa Latin yaitu nari, yang berarti membuat tahu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, pengertian narasi adalah pengisahan suatu cerita atau kejadian. Sementara pengertian teks adalah naskah atau wacana tertulis. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa teks narasi adalah tulisan yang mengisahkan suatu cerita atau kejadian. Ciri-ciri teks narasi. Ciri-ciri teks narasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, berisi cerita atau peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Kedua, cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir. 3. Disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. 4. Mempunyai tokoh dengan perwatakan yang jelas. 5. Terdapat konflik yang dihadapi oleh tokoh. 6. Menonjol unsur tindakan atau perbuatan, terdapat latar suasana, tempat, dan waktu. Struktur teks narasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, suasana, dan unsur-unsur lainnya yang harus disajikan pada awal cerita. 2. Komplikasi. Komplikasi adalah permasalahan antara suatu tokoh dengan tokoh lainnya. Penulis bisa memulai memberikan konflik yang akan berkembang hingga klimaks pada ceritanya. 3. Resolusi. Resolusi adalah pemecahan masalah yang dihadapi para tokoh setelah memberikan konflik. 4. Koda. Koda adalah bagian terakhir yang berisi pesan atau pelajaran untuk dipetik dari cerita tersebut. Kaidah kebahasaan teks narasi. Adapun unsur-unsur kebahasaan yang dimiliki teks narasi adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan majas metafora. 2. Kata kerja transitif dan intransitif. 3. Menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. 4. Menggunakan kata penghubung, penanda urutan waktu. Dan yang terakhir itu cara menulis teks narasi. Berikut adalah cara-cara menulis karangan narasi. Yang pertama, mencari dan menentukan tema serta amanat yang ingin disampaikan. Kedua, menentukan sarana pembaca. 3. Membuat rancangan mengenai peristiwa utama, membentuk alur yang sesuai dengan pada skema yang ingin ditampilkan. 4. Merangkai urutan peristiwa utama menjadi beberapa bagian seperti pembuka, perkembangan, dan akhir cerita. 5. Membuat rincian dan penjelasan mengenai kejadian-kejadian utama secara detail untuk mendukung cerita. 6. Menyusun skema tokoh, watak, alur, latar, dan sudut pandang. 7. Memahami dan mengerti bagaimana aturan tanda baca setiap kalimat yang ada di dalamnya. Ya, itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.